Belum. Masih Bu, masih. Masih aja Bu. Sudah berubah Bu. Contoh Sudah Bu, berubah. Oke ya, berubah ya. Ya, berubah, Bu. Bentar ya. Nah, ini ada tulisannya kelihatan? Ini pakai yang kemarin bukan? Iya. Ada di layar contoh akun bentuk T. Terlihat? Ada, Bu. Lihat. Ada. Oke. Ya Bu. Ini ada contoh akun bentuk T. Jadi di sini ada nama akun, sebelah kiri debit dan sebelah kanan ada kredit. Nah, nanti di akuntansi kita sering mendengar istilah debit dan kredit. Nah, di mana sebelah kiri ini kita sebut debit dan sebelah kanan kita sebut kredit. Terlihat ya? Lihat, Bu. Oke. Oke, ini slide-nya juga sudah Ibu rubah lagi ya. Yang ada angkanya sudah terlihat. Belum Bu, belum. Oke, ada yang belum? Ada yang sudah? Belum Bu. Belum Bu, belum. Ya, sudah. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Ada angkanya? Ada. Oke, di sini ada contoh akun namanya kas. Berarti ini adalah uang tunai perusahaan. Nah, biasanya uang tunai perusahaan ini dipakai untuk apa saja? Di sini ada debit. Jadi, kalau akuntansi, kas itu bertambah di sisi debit. Ya. Kalau kasnya berkurang, ada di sebelah kredit. Jadi diingat-ingat, akun kas bertambah di sisi debit, sedangkan berkurang di sisi kredit. Jadi kas itu bertambah, contohnya ada setoran modal. Ini pasti kasnya bertambah ya. Kemudian ada pinjaman dari bank yang cair, ini juga bisa menambah kas. Kemudian ada pendapatan jasa, ini juga bisa menambah kas. Contoh pengeluaran kas. Jika pengeluaran kita tulis di sisi kredit, contohnya ada pembelian kendaraan, kemudian membayar hutang, kemudian ada membayar beban-beban usaha, membayar cicilan hutang atau pengambilan prive. Nah, ini ada istilah asing lagi ya, prive. Nah, prive ini artinya mengambil untuk kepentingan pribadi. Jadi si pemilik juga bisa mengambil untuk kepentingan pribadi. Nah, di akuntansi nama akunnya disebut prive. Oke, slide-nya mau Ibu rubah lagi. Ini sudah terlihat. Ya. Di sini ada contoh kolom, kelihatan? Belum Bu. Sudah. Sudah, Bu.
Udah Oh, kayak kelihatan. gini aja ya, ini kelihatan ya. Sarin lagi Bu. Oke. Tadi ada akun berbentuk T, sekarang ada akun berbentuk 2 kolom. Kenapa dinamakan 2 kolom? Karena ini ada nih, sebelah sini ya, akun sisi kiri debit dan akun sisi kanan berisi kredit. Debit ini mengenai penerimaan kas. Tadi contohnya ada setoran modal, kemudian ada penerimaan piutang. Sebelah kanan berisi tentang pengeluaran kas. Contoh membayar peralatan salon, membayar kewajiban, membayar sewa, membayar gaji, membayar listrik. Nah, ini berada di sisi kredit. Tadi ada akun 2 kolom, sekarang ada akun 4 kolom. Jadi kalau tadi debit di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan kredit, kalau 4 kolom kita satukan dalam 1 kolom. Jadi mau itu penerimaan kas atau pengeluaran kita masukkan di sini semua. Mau pinjaman bank atau membayar cicilan hutang, ini kita masukkan. Tapi yang membedakan nanti ada debit dan kredit. Contoh, kalau penerimaan kas berarti kita masukkan di debit. Setoran modal, pinjaman bank. Sedangkan untuk pengeluaran kita masukkan di sisi kredit. Jadi saldonya juga debit atau kredit. Jadi hitung dulu. Kelihatan ya contoh akun Aktiva. Terlihat? Oke, terlihat. Jadi ini adalah contoh-contoh akun harta. Nanti di akuntansi ini kita mengenal kas tadi, uang tunai perusahaan, kemudian ada piutang wesel. Nah, bedanya piutang dengan utang. Kalau utang kita yang mempunyai hutang ke supplier ataupun ke bank, nah itu kita sebut kita punya utang. Tapi kalau kita yang memberikan hutang, contohnya customer itu meminjam atau membeli barang kepada kita tapi kredit, jadi customer kita belum bayar, itu kita sebut piutang. Bagi kita sebut itu harta karena itu sebenarnya uang kita tapi ada di tangan customer, jadi itu disebut piutang. Berbeda dengan utang. Jadi kalau utang kita yang harus membayar, contohnya ke supplier. Sedangkan piutang ini adalah utang-utang customer kita. Jadi kita punya customer tapi mereka hutang, tidak membayar tunai kepada kita. Kita sebut piutang dan masuk akun Aktiva atau harta karena seharusnya mereka bayar, tapi dengan adanya perjanjian penjualan, maka mereka bayar secara kredit. Nah, itu kita sebut piutang. Ada piutang dagang jika perusahaan itu dagang, atau piutang usaha jika perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa. Perlengkapan juga masuk harta ya. Tadi contohnya perlengkapan kantor seperti alat tulis kantor, kemudian kertas, pulpen, itu semua perlengkapan itu merupakan harta perusahaan. Beban dibayar di muka. Ini beban tapi masuk akun harta. Kenapa? Karena sebenarnya belum jatuh tempo tapi kita sudah membayar di awal. Jadi beban dibayar di muka masuk ke akun harta. Contoh lagi yang masuk akun harta adalah tanah, kemudian gedung, kemudian ada lagi peralatan, mesin dan kendaraan.
Di sisi kanan ini ada contoh akun kewajiban. Di sini ada utang wesel, tentunya utang dengan perjanjian tertentu ya, utang dagang, utang usaha. Ini juga akun kewajiban harus diwajibi, tanggungan, oke ya, atau utang untuk jangka panjang, kemudian utang obligasi, modal dan prive. Ini akun yang termasuk kewajiban atau di akuntansi disebut pasifa. Sedangkan akun aktiva disebut akun hartanya. Jadi aktiva pasangannya adalah pasifa. Aktif, pasif. Ini pakai mangan aja lah kan? Ini masih mangan ya. Tidak baca maaf. Oke. Oke, slide-nya Ibu rubah ya, sudah ya? Sudah, Bu. Jadi di akuntansi ini kita mengenal ada beberapa laporan keuangan. Contohnya ada neraca. Neraca ini untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, berapa hartanya atau aktifanya, dan berapa pasifannya. Pasifannya itu kewajiban dan modal. Jadi terlihat nanti di laporan keuangannya kas perusahaan ada berapa, kemudian perlengkapannya berapa, peralatannya berapa. Ada yang namanya akumulasi penyusutan. Nah, ini istilah lagi ya. Jadi kalau kita beli peralatan ataupun kendaraan itu pasti mengalami penyusutan. Contohnya ketika kita beli kendaraan mobil, contoh ya 200 juta. Tapi kita jual 3 atau 5 tahun lagi, apakah kita jual 200 juta? Tentu tidak ya. Dalam dunia akuntansi itu disebut penyusutan. Jadi jangka 5 tahun pasti harga mobil yang kita beli 200 juta pasti kita jual semakin menurun nilainya karena sudah kita pakai. Di akuntansi namanya akumulasi penyusutan. Nanti ada cara perhitungannya, bagaimana cara menghitung penyusutan. Jadi harta yang tertera di neraca di laporan keuangan itu tidak seterusnya kendaraan itu 200 juta atau peralatan itu 200 juta, tapi nanti diminuskan di akumulasi penyusutan. Jadi setiap tahun kita kurangi nilainya. Jadi ketika 5 tahun lagi nilai kendaraan sudah bukan 200 juta tapi sudah misalkan 150 juta karena telah mengalami penyusutan. Nanti di kolom kewajiban ada utang-utang, modal, sama prive. Nanti di akuntan ini kalau kita belajar praktek nanti di sini ada nominalnya antara aktiva dengan pasiva harus balance. Misalkan di sini 100 juta total aktiva, nanti pasiva juga harus 100 juta. Jadi laporan akun neraca ini untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, apakah kasnya banyak atau ternyata utangnya lebih banyak. Ini terlihat namanya neraca. Oke, Ibu ganti slide lagi, ini terlihat laba rugi. Belum ya? Sudah. Oke, sudah ada. Sudah ada ya, akun laba rugi. Sudah. Jadi selain tadi neraca, nanti ada namanya laporan laba rugi untuk mengetahui berapa laba perusahaan atau bahkan rugi perusahaan nanti akan terlihat. Jadi akun mana untuk menghitung laba rugi? Jelas untuk menghitung kita butuh namanya akun pendapatan atau berapa omset penjualan.
Kalau perusahaan jasa kita sebut pendapatan jasa. Jadi dalam 1 bulan itu kita terima pendapatan berapa. Kalau di perusahaan dagang nanti penjualannya itu omsetnya 1 bulan berapa. Nanti kita kurangi beban-bebannya. Kita punya karyawan, kita kurangi beban gaji. Kita beli perlengkapan ya, ATK kantor setiap kita pakai jadi berkurang atau bahkan habis. Kemudian kita bayar beban air, listrik, beban penyusutan tadi. Nah, setelah pendapatan sudah terkumpul, kita kurangi dengan beban-beban, maka akan ketemu laba atau rugi. Oke, layarnya Ibu rubah ya. Di sini ada contoh neraca, terlihat ada kolomnya. Ada. Oke. Jadi ini tadi contoh akun neraca. Ya, jadi neraca kan untuk melihat ya posisi keuangan perusahaan. Di sini kasnya contohnya 995 juta, misalkan dalam jutaan ya. Kemudian perlengkapan kantornya 50 juta, peralatannya ada 1.200.000, kemudian ada prive, ada beban-beban. Nah, kolom kredit. Jadi di sini ada kolom debit dan kredit. Di kolom debit ini berarti kita harus pisahkan mana yang masuk ke debit sama kredit. Kalau ini di sini kas kalau bertambah di debit, perlengkapan juga bertambah di debit, peralatan bertambah di debit, kemudian prive bertambah di debit, beban-beban bertambah di debit. Nah, kita harus bisa menggolongkan mana yang ini namanya akun ya, mana akun yang bertambah di debit dan mana akun yang bertambah di kredit. Kalau utang kalau bertambah di sisi kredit. Begitu juga dengan modal ketika bertambah kita catat di sisi kredit. Kemudian pendapatan jasa juga kita tulis di sisi kredit. Jadi ini diingat-ingat akun yang bertambah di sisi kredit, sedangkan ini akun yang bertambah di sisi debit. Jadi nanti jangan salah catat. Misalkan kas bertambah di kredit, nah ini pasti nanti hasil akhirnya akan salah ya. Nanti ketika dijumlahkan sama antara debit dengan kredit. Tentu laporan ini dihasilkan kalau kita sudah melakukan pembukuan. Pembukuan itu didapat dari mana? Dari transaksi yang setiap hari terjadi di perusahaan. Nanti Ibu akan kasih contoh ya transaksi perusahaan tersebut. Sekarang laporan laba rugi kelihatan ada angkanya? Kelihatan Bu. Kelihatan jelas. Sekarang contoh laporan laba rugi antara pendapatan. Kita hitung nanti 1 bulan pendapatan perusahaan berapa. Kemudian kita kurangin beban-beban usaha. Tadi ada beban gaji, listrik, perlengkapan. Ketemu beban usahanya 375. Jadi 600 dikurangi 375 ketemu laba bersih. Jadi intinya laba itu didapat dari pendapatan dikurangi dengan beban usaha. Nanti kita akan mendapatkan berapa besar laba perusahaan. Oke, di sini ada jurnal umum. Jurnal umum. Kelihatan ya. Nah, jadi ini adalah langkah awal aku
instansi ketika akan melakukan pembukuan, kita akan membuat yang namanya jurnal umum. Jurnal adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat secara kronologis yang terjadi di perusahaan. Akun mana yang harus dilihat, mana yang harus kredit. Jurnal umum adalah bentuk jurnal yang terdiri dari 2 kolom. Kamera dipakai di guys. Jurnal standar. Jadi ketika ada transaksi perusahaan, kita membuat yang namanya jurnal umum. Kita harus tahu tadi, diingat-ingat mana yang masuk debit dan mana yang termasuk kredit. Ya, terlihat ya, contoh pencatatan jurnal umum. Di sini ada perusahaan, ibu contohkan ya. Namanya perusahaannya Marsaban TV. Jadi usahanya adalah servis elektronik. Betul ya. Oke, transaksi yang pertama, Marsaban pada tanggal 15 Desember menerima tunai, berarti menerima kas ya, atas upah jasa servis sebesar 600.000 ya, ini dicontohkan dalam ribuan. Jadi di sini ada contoh transaksi. Si Marsaban elektronik ini menerima jasa servis sebesar 600. Harus kita catat ke dalam jurnal umum. Oke. Tanggal nomor Tadi contohnya yang pertama. Caranya jelas, Bu. Ibu, caranya jelas. Tanggal nomor. Oke, sebentar. Iya, Bu. Transaksi yang pertama dulu ya, transaksi ban pada tanggal 1 Desember mendirikan sebuah perusahaan reparasi TV. Diberi nama Marsaban TV Service. Untuk itu Marsaban ya 1.600.000 ke dalam perusahaan. Recording stopped. Recording in progress. Halo? Halo? Tadi zoomnya keluar sendiri ya, tapi sudah masuk lagi. Ya, Bu. Ya, sudah. Mohon mic Zoom teman-teman mohon nonaktifkan aja dulu ya. Mungkin belum terbiasa teman-teman dengan memetik mikrofon, jadi sering lupa itu. Diingat aja teman-teman. Ya. Jadi oke, mungkin karena ini masih awal ya. Berikutnya karena kita kelas online, jadi kita harus terbiasa ya. Ketika masuk kita matikan mikrofonnya, tetapi ketika ingin berbicara atau menjawab pertanyaan dari Ibu, silahkan dibuka mic-nya ya, di open. Tanda silangnya kita hilangkan. Baik, Bu. Oke, itu share screen sudah terlihat ya. Sudah. Sudah, Bu. Oke. Di sini kita akan membuat contoh jurnal umum. Ya. Ada transaksi yang terjadi di perusahaan. Contohnya perusahaan ini adalah Marsaban
pada tanggal 1 Desember mendirikan sebuah perusahaan reparasi TV yang disebut dengan Marsaban TV Service. Marsaban ini nyetor modal sebesar 1.600 atau kita sebut dalam ribuan atau jutaan ya, ini sekedar contoh, di sini 1.600. Jadi ada transaksi penyetoran modal, harus kita catat ke dalam jurnal umum. Oke, mendirikan sebuah perusahaan reparasi TV. Dia menyetorkan modal sebesar 1.600. Dalam akuntansi, jika ada yang menyetorkan modal uang tunai, berarti masuk ke kas perusahaan. Yang Oke, sudah ada ya. Ibu share screen contoh pencatatan jurnal umum. Ada? Belum. Belum ada. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Tidak ada? Sudah ada? Udah, Bu. Udah. Sudah. Oke. Oke, Bu. Yang ada buku tulisnya boleh catat ya. Kita sambil mengingat-ingat bagaimana cara membuat jurnal umum. Jadi di sini ada transaksi, di mana transaksi yang pertama ini contohnya adalah perusahaan servis TV punya Marsaban. Pada tanggal 1 Desember mendirikan perusahaan untuk menyetorkan modalnya sebesar 1.600. Yang sudah ada catatannya boleh dicatat di buku tulis. Ini ada tadi contoh transaksi yang pertama adalah penyetoran modal. Jadi Marsaban ini punya perusahaan atau punya usaha ya, servis TV. Pertama menyetorkan modal sebesar 1.600. Oke, sebentar. Recording in progress. Di sini ada yang pertama, ketika Marsaban menyetorkan modal awalnya berupa uang tunai, berarti harus kita catat. Di sini kolomnya seperti ini ya, tanggal, nomor bukti, keterangan, Iya. referensi debit, kredit. Suaranya putus-putus. Bu, gimana, Bu? Ya, suaranya jelas? Jelas, Bu, jelas. Halo, suaranya jelas. Nomor bukti itu nomor apa, Halo? Bu, ya? Sudah, Bu, jelas, Nah. Bu, sudah. Jelas sudah ya? Oke. Di sini kita yang pertama tanggal, gampang ya, kita masukkan tahun, kemudian bulan sama tanggal. Kolom kedua ada nomor bukti. Jadi perusahaan itu pasti punya bukti transaksi. Contohnya kita bayar
kita belanja aja contoh ke minimarket itu pasti ada struknya ya. Nah, struk itu pasti ada nomornya. Nah, itu harus kita catat. Atau nomor kwitansi. Atau nomor surat tagihan. Nah, itu namanya nomor bukti yang ada di dokumen-dokumen transaksi. Kita masukkan di sini. Kemudian, nanti nih kita belajar nih mana yang masuk kas. Jadi tadi transaksinya menyetorkan modalnya itu uang tunai. Berarti yang bertambah adalah kasnya ya. Nah, di sini debitnya kita tambahkan kas. Oke. Di sini debitnya kas sebesar, kita catat referensi itu, kita catat nomor akun. Jadi tiap akun ini punya nomor. Jadi kas itu bertambah di debit. Jadi ini transaksi penyetoran modal. Jadi modalnya ada penambahan uang tunai dari si pemilik 1.600, kita catat di debit. Kas perusahaan bertambah sebesar 1.600. Kemudian harus berpasangan, ada debit, ada kredit. Nah, sisi kredit kita harus menambahkan juga. Di sini adalah karena untuk modal berarti masuk ke akun modal. Jadi debitnya kas 1.600, kreditnya modal. Ditulis modal sebesar 1.600. Di kolom bawahnya boleh ditulis keterangan setoran modal. Jadi cara mencatat jurnalnya seperti ini. Ketika ada transaksi penyetoran modal tadi sebesar 1.600, kasnya bertambah, di debit modalnya juga bertambah. Kalau modal bertambah di sisi kredit, jadi kasnya debit 1.600, modalnya 1.600 di kredit. Jadi ini yang disebut dengan berpasangan. Kita masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua kita lihat di soal transaksinya. Tadi transaksi yang pertama finish, kemudian transaksi yang kedua tanggal 5 Desember atau transaksi yang B ya. Tuan nasabah membeli peralatan dengan harga 1.200. Ia membayar tunai 700 dan sisanya 500 akan dibayar 3 hari kemudian. Jadi transaksi yang kedua ini si pemilik, si tuan marsaban membeli peralatan harganya 1.200, tapi bayar tunainya cuma 700, sisanya 500, berarti dibayarkan kredit ya. Oke, jadi nanti jurnalnya seperti ini. Oke, kita tulis tahun, bulan, sama tanggalnya. Kemudian nomor bukti nanti tergantung di soal. Kalau ada nomor buktinya kita catat, kalau tidak ada kita kosongin. Nah, tadi marsaban beli peralatan 1.200, berarti kita tulis di debit, di kolom debit, peralatan sebesar 1.200. Harus ada kreditnya supaya nanti balance. Karena kita beli peralatan berarti kas kita berkurang. Nah, kasnya kalau berkurang di kredit, kebalikan ya, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Boleh dicatat, kas bertambah di debit, berkurang di sisi kredit. Karena ini kita beli peralatan, kasnya berkurang. Jadi kita tulis kasnya di kredit. Kalau kita mencatat sisi kredit, berarti kita tulis agak menjorok ke kanan sini, agak masuk ke dalam.
Jadi kas kita berkurang sebesar 700 untuk membayar peralatan. Yang 500 dibayar kemudian, berarti akan menjadi utang. Nah, kita catat utang kita bertambah. Utangnya bertambah di sisi kredit sebesar 500. Jadi boleh ditulis keterangannya pembelian peralatan. Jadi ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi pembelian peralatan. Jadi Marsaban tadi beli peralatan, nah kita catat di jurnalnya. Peralatannya bertambah di sisi debit, uangnya berkurang di sisi kredit, kemudian utangnya bertambah. Utang itu bertambah di sisi kredit. Boleh dicatat. Utang bertambah di sisi kredit ketika utangnya berkurang di sisi debit. Transaksi berikutnya, contoh ada pembelian perlengkapan. Kalau kita lihat transaksi soalnya begini, Marsaban membeli perlengkapan secara tunai. Nah, nanti kita catat di sini. Oh, beli perlengkapan, berarti di debit itu perlengkapan sebesar 200 secara tunai, berarti kredit ya, kasnya berkurang, ditulis di sisi kredit sebesar 200. Itu untuk mencatat pembelian perlengkapan. Oke, kita masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi yang tadi C udah ya, pembelian perlengkapan. Transaksi berikutnya yang D, Marsaban pada tanggal 15 Desember menerima tunai upah jasa servis sebesar 600. Jadi setelah perusahaannya beroperasi, Tuan Marsaban ini menerima pendapatan. Mungkin kan ada yang servis ya. Nah, ini menerima pendapatan sebesar 600. Nah, ini harus kita catat di jurnal. Oke. Karena kita terima uang pendapatan jasa servis, berarti kita tulis di sini. Tahun, bulan, tanggal. Nah, uang tunai kita bertambah ya. Jadi kasnya kita tulis di sini. Kas debit karena bertambah di sisi debit sebesar 600. Kreditnya pendapatan jasa servis. Karena tadi Marsaban ini terima uang dari jasa servis. Jadi pendapatan itu kalau bertambah di sisi kredit. Nah, dicatat pendapatan bertambah di sisi kredit. Jadi di sini pendapatan jasa servis 600 kredit. Karena yang bertambah adalah kasnya di sisi debit. Kemudian kita masuk ke transaksi berikutnya. Kita lihat soalnya lagi. Selama akhir Desember, Marsaban membayar bebetus, bayar listrik dan air, kemudian bayar serba-serbi, serta di total ada 225. Di akhir bulan ini Marsaban ini bayar beban-beban, contohnya beban gaji karyawan. Kalau beban gaji, berarti kita tulis beban gajinya bertambah. Beban gaji bertambah di sisi debit. Kalau beban-beban bertambah itu di sisi debit. Ya. Jadi di sini ada beban gaji, kita tulis di debit 100, beban listrik, air dan telepon 50. Kemudian beban serba-serbi 75. Jadi kas kita berkurang. Kas berkurang di sisi kredit ya. Kas sebesar 225. Ini jadi kita total kasnya jadi berkurang 225.
Ini Itu kan untuk mencatat transaksi adanya beban-beban perusahaan yang telah kita bayar. Kemudian transaksi berikutnya, transaksi F, perlengkapan yang dipakai adalah 150. Ini kan tadi nasabah pernah beli perlengkapan ya di awal-awal jurnal. Nanti setiap bulan itu dihitung perlengkapannya tinggal berapa. Karena seperti buku, pulpen itu kan pasti terpakai. Nah, itu kita hitung ternyata yang terpakai 150. Nah, ini harus kita catat juga. Namanya debitnya beban perlengkapan karena perlengkapannya sudah kita pakai sebesar 150. Kemudian yang di sisi kredit, pokoknya yang kita tulis menjorok masuk ke dalam, ini namanya sisi kredit ya, perlengkapan sebesar 150. Contoh lagi yang terakhir, nasabah mengambil untuk kepentingan pribadi. Jadi di sini ada prefer marsaban. Di debit 80, kreditnya adalah kas. Karena diambil untuk kepentingan pribadi, jadi kasnya berkurang. Ini tadi contoh kita membuat jurnal umum. Jadi ini adalah langkah awal untuk membuat laporan keuangan. Oke, dari membuat jurnal umum ada yang ditanyakan, mungkin perwakilan. Jadi intinya setiap hari transaksi perusahaan itu banyak harus kita catat ya. Oke, ada pertanyaan? Halo, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk hasil akhir dari pencatatan debit kredit, di situ di jurnal umum ditampilkan saldo lah, atau itu menerangkan secara umum transaksi, bentuk transaksi daripada pencatatan transaksi sebuah usaha. Jadi ataukah jurnal umum itu langsung mencatat saldo daripada kas yang kita punya dari transaksi pengeluaran? Penjelasan Bu, makasih Bu. Oke. Ibu share screen lagi ya contoh jurnal umumnya. bukan muat. Jadi ini merupakan tahap awal. Jadi di sini nanti Masih. ya, di sini nanti hanya kita jumlahkan dari 1.600, 1.200, 200, 600 sampai 80 kita jumlahkan. Debit dan kredit harus sama ya. Logikanya sama karena ini nominalnya sama ya. Masukkan ke debit dan kredit. Teman-teman salah mencatat, nanti pasti ujungnya nggak sama debit dan kredit. Tapi ini hanya sekedar penjumlahan. Di sini belum terlihat kasnya kita ada berapa, soalnya ini masih catatan awal, belum kita rekap lagi. Nah, karena dari jurnal umum, jadi ini hanya rekapan awal, ini belum mengerucut. Nanti kita ada lagi setelah jurnal umum, kita posting ke buku besar. Buku besar itu kita buat yang namanya akun ini, tiap-tiap akun punya buku khusus satu-satu kas. Jadi di situ nanti kita posting, oh kas tanggal 1 ada 1.600. Posting lagi kas berkurang 700. Nah, nanti sampai akhir bulan terlihat kasnya berapa. Jadi jurnal umum ini belum menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Karena baru merekap saja langkah awal. Karena nanti ada langkah berikutnya. Lagi bukan muat ya. Pengeluaran 800 ya. Sebentar Bu, Betul. berarti ya Bu ya, berarti jurnal umum itu hanya mencatat kasus transaksi saja ya. Ya, jadi hanya mencatat transaksi saja, belum kita golongkan lagi. Kita masukkan lagi ke buku besar,
Nah, ini menulis kita nulis secara manual ya, akuntansi secara manual. Walaupun di perusahaan akuntansi sekarang sudah memakai sistem ya. Jadi ketika ada transaksi banyak, kita akuntan pasti dapat bukti transaksi, entah kwitansi. Nah, kita sebagai akuntan nih, kalau perusahaannya udah pakai sistem, kita tinggal masukkan, oh transaksi penerimaan kas. Nah, nanti sistem yang akan menghitung sendiri. Nah, kita klik lagi buku besarnya, oh udah terlihat kasnya sekian. Nanti kita klik laporan keuangan, sudah jadi laporan keuangannya sekian. Tapi yang Ibu ajarkan di sini adalah akuntansi yang secara manual. Jadi nggak apa-apa, logikanya kita harus bisa dulu, oh cara membuat laporan keuangannya seperti ini secara manual. Jadi tadi jurnal umum ya, langkah awal kita gunakan untuk mencatat transaksi. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih. Oke, ini Pak Anton. Ini Pak Anton dari mana ini? Saya dari Ketapang, Kalbar, Kalimantan Barat. Oke, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, Bu. Oke, jika jurnal umum sudah, kita mau lanjut yang pertemuan keempat. Bu nanya dong Bu. Oke, Ibu itu bisa nggak Bu tolong ditambah lagi dengan keterangan saldo Bu di sebelah kredit. oke, sebentar ya. Ibu tunjukkan dulu kolom yang tadi. Oke. Oke. Sebentar ya. Jadi ini tadi Ibu siapa ya? Ibu Sri Hendrawati. Oke, Ibu Sri. Iya Bu, di sebelah kreditnya itu dikasih kolom saldo. Oke. Jadi boleh tidak di sebelah sini kita tulis kolom saldo biar langsung ketahuan gitu saldonya gitu ya Bu. Nah, jadi karena akuntansi ini punya standar. Jadi ketika kita membuat jurnal umum sudah ada formatnya seperti ini. Ada tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit. Jadi tidak boleh ditambahkan satu lagi karena akuntansi punya standarnya. Jadi kita punya standar sendiri untuk jurnal umum hanya sampai sini. Nanti setelah ini kita membuat namanya buku besar. Nanti di buku besar baru ada tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Tapi di buku besar tidak ngacak seperti ini. Nanti kita golongkan kasnya jadi satu, perlengkapan jadi satu, jadi lebih memudahkan. Jadi nanti terlihat saldonya itu di buku besar setelah membuat jurnal umum. Seperti itu ya Bu Sri ya. Iya Bu, makasih. Cuma berarti yang saya kerjakan Sami-sami. buku besar. Betul. Nanti saldonya di buku besar.
kuliahan jam 3. Ya, Bu. Ya. Jadi kuliahan jam 3 ya? Bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu, bahasa Inggris. 3 bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris sudah diinfo via Zoom apa video? Saya tahu, Bu. Tugas. Oh, tugas ya? Tidak ada Zoom, tidak ada video penjelasan aja sama tugas, Bu. Oke. Entah. Bu, nanti materinya di-share ya? Oke. Materi yang tadi sudah bisa diunduh ya di pertemuan yang 3 di si akad. Nanti teman-teman yang sudah bisa ada salah satu share aja di WA group ya. Yang sudah bisa mengambil materinya. Oke, Bu. Bu, nanya lagi Bang, sebentar. Silahkan ya Bu ya. Oke, boleh. Sambil kita close di jam 3 ya. 5 menit lagi. Bu, saya kan bikin neraca, laporan neraca. Tetapi ada beberapa pasti pada angkanya tidak balance. Tapi saya koreksi semua pengeluaran dan pendapatan itu sudah tercatat. Apa ada yang salah masuk kolom ya Bu? Kayak beban atau biaya penunjukan gitu kan sudah secara otomatis dari aplikasinya. Berarti kalau tidak balance ketika mencatat penerimaan dan pengeluaran sama, harusnya hasil akhirnya juga balance. Pasti ada yang terlewat. Ibu. Coba ketika Ibu mengecek perasaan sudah balance. Nah, coba Ibu ada timnya di situ, mungkin teman. Nanti teman atau rekan Ibu bisa mengecek. Kadang kita sudah jenuh ya. Kita melihat angka-angka, kita merasa sudah pusing, kita sudah balance ini harusnya. Nah, itu bisa minta bantuan teman. Nah, nanti teman kan beda ya, lebih fresh lagi pikirannya, dicek. Nah, itu pasti nanti ketemu itu. Jadi kalau kita merasa kadang kita ini sudah balance, tapi ternyata apa kita salah masukkan 01 angka saja terlewat, pasti nanti ujungnya nggak balance gitu. Nanti untuk latihan boleh di rumah dibuat jurnal umum ya. Nanti Ibu akan share contoh soal transaksinya di grup. Nah, untuk latihan formatnya tadi ya, seperti tadi ada tanggal, nomor, keterangan, referensi, debit dan kredit. Jadi bisa dong Mas ya? Iya, Silahkan ya. Ini untuk latihan, jadi silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti minggu depan Ibu share jawaban yang benar. Nanti soalnya Ibu share di grup aja ya. Modelnya versi kami ya Bu ya. Versi Halo? kami tapi mengikuti contoh ya Bu ya. Iya. Transaksinya yang seperti contoh tadi lah. Oke. Oke, Ibu akhiri ya jam 3 pertemuan Zoom kita pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nanti silakan bisa ditanya di grup ya. Ibu akan share
contoh soal transaksinya di grup. Jadi sampai jumpa di Zoom minggu depan ya, pertemuan kelima. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua sehat. Amin, amin. 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 Baik, terima kasih. Cuacanya cuaca di sini kurang bagus ya di Cikarang. Mendung, Bu, mendung. Sama ya, Kalbar cerah. Di Kalbar cerah. Kalbar itu Katulistiwa ya. Kalbar Katulistiwa. Jadi Kalimantan itu cerah ya. Mendung sadu Bu. Oke, kalau Ciwidey, Majalengka pasti mendung ya. Majalengka hujan, Bu. Iya, Majalengka, Bogor pasti ya. Majalengka hujan terus, Bu. Bogor mendung Bogor. Ya, Namanya mau hujan. Majalengka, Bogor pasti hujan. Iya, Yang Bu. penting pada sehat. Oke. Hujan terus. Oke, yang jauh ini Kalimantan ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Recording stop.